sebuah kisah horor berjudul Mes Karyawati Berhantu dari akun Twitter Rian @rian_nurfajri akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, subscriber setia channel spesial horor dan penikmat cerita-cerita horor. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Buat kalian yang berani, silahkan simak ceritanya dari awal hingga akhir. Dan buat kalian yang takut, silahkan bersembunyi. Salam horor. Perkenalkan, namaku Sari, nama samaran. Di sini aku mau bercerita tentang apa yang aku alami dulu saat tinggal di Mes Karyawati, sebuah perusahaan besar. Semua yang aku ceritakan di sini pakai samaran. Kalaupun ada yang tahu kisah ini, cukup senyum saja. Sebenarnya kejadian ini sudah cukup lama. Bahkan ada beberapa kejadian yang aku sudah lupa. Tapi tenang saja, masih cukup banyak yang aku masih ingat. Aku mau menceritakan beberapa bagian sudut pandang dari teman-teman satu mes dulu. Karena setiap terjadi sesuatu, pasti kita saling bercerita satu sama lain. Aku cerita dari awal kita semua tinggal di mes. Kurang lebih seperti ini gambaran mes kita. Iya, persis seperti kontrakan bentuknya. K, kamar mandi. D, dapur. Dan yang nomor itu adalah kamar kita masing-masing. Kamarku di nomor 4, persis dekat sekali dengan kamar mandi. Aku pikir pilih dekat kamar mandi itu enak, biar tidak jauh saat mau mandi. Ternyata ini salah satu kesalahanku. Mes ini khusus wanita. Ada satu lagi mes khusus cowok yang jaraknya cukup jauh dari sini. Oh iya, di mes ini juga tidak semuanya menetap. Cuma ada kami berempat saja yang menetap karena jarak rumah yang jauh. Sisanya cuma datang pas istirahat atau sekedar merebahkan badan saja. Jadi, kebayangkan kalau malam bagaimana sepinya ini mes karena kita cuma berempat saja. Sudah begitu, jarak ke pemukiman warga hampir 400 meter jauhnya. Sedangkan jarak ke pabrik tidak terlalu jauh, cuma 100 meter. Cukup jalan kaki sampai. Di sini aku mau menjelaskan siapa saja yang menetap di mes ini selain aku. Kamar nomor 2 ditempati oleh Ani. Sudah berkeluarga dan dia perantau. Itu sebabnya dia menetap di mes ini. Kamar nomor 3 ditempati oleh Mbak Asri, seorang single parent, berjuang buat anaknya yang masih bayi. Terakhir, kamar nomor 5 ada Bu Yati. Beliau salah satu yang berani di mes ini. Kalau tidak ada beliau mungkin kita sudah kabur. Nah, itulah nama-nama teman-temanku yang tinggal di mes ini. Awal mula tinggal di mes ini biasa saja. Sumpah, tidak ada kejadian apapun sama sekali. Padahal jujur saja, aku tipe yang cukup sensitif dengan hal yang berbau mistis. Tapi entah kenapa, saat itu aku merasa aman saja. Mungkin di sini kita belum buat masalah yang mengusik mereka. Dan juga tidak pernah ada cerita-cerita aneh dari penghuni sebelumnya tentang mes ini. Atau mungkin sengaja tidak cerita. Ini adalah gangguan pertama yang terjadi di antara kita. Lebih tepatnya yang dialami oleh Mbak Asri.
Kita di sini sudah hampir 1 bulan dan baru kali inilah ada yang usil. Tapi Mbak Asri baru cerita setelah Mbak Ani yang cerita terlebih dahulu. Jadi begini, saat itu kita lagi di dapur masak-masak buat kita makan. Waktu itu mau maghrib seingatku. Tiba-tiba Mbak Ani ngomong ke kita, "Kalian ada yang ke kamarku tidak semalam?" Otomatis kita semua langsung melihat ke arah dia dan serempak menjawab, "Nggak ada, Mbak." "Oh, tak kirain ada." Aku kepolah, kenapa dia tiba-tiba bertanya begitu. Takutnya ada maling atau apalah begitu di mes ini. "Memangnya kenapa, Mbak? Ada barang yang hilangkah?" "Oh, enggak apa-apa kok." Ya, dia bilang tidak apa-apa. Tapi kita yang ditanya begitu malah makin penasaran. Kamu ditanya tuh jawab yang bener. Ada apa?" tanya Bu Yati. Kalau beliau yang ngomong, langsung pada nurut. "Iya Bu, tadi malam aku merasa ada yang bisik-bisik di kupingku. Tak kira di antara kalian ada yang iseng." "Bisik-bisik bagaimana? Yang jelas toh ceritanya," jawab Bu Yati. "Iya Bu, bisik-bisik seperti, 'Ayo bangun, ayo cepat bangun.' Begitu Bu. Terus? Ya tidak aku pedulikan lah. Ngantuk sekali aku semalam karena capek. Di situ aku cuma bisa diam mendengar Mbak Ani bercerita. 'Perasaan kamu saja kali, Nduk,' ucap Bu Yati. Tidak lama Mbak Asri ikut bercerita hal yang sama. 'Aku juga Bu, ada yang bisik-bisik pas aku lagi tidur.' "Kapan itu Sri?" tanya Bu Yati. "Sudah 2 minggu lalu kira-kira Bu," jawab Mbak Asri. Nah, berarti Mbak Asri lah yang pertama kali diganggu oleh mereka ini. Bu Yati pun bertanya ke Asri kenapa baru cerita dan dijawab katanya takut kita semua tidak percaya sama dia. "Kamu dibisikin kayak bagaimana memangnya?" tanya Bu Yati. "Sama Bu, kayak Ani." Saat itu juga Bu Yati langsung mencoba menenangkan mereka berdua. Beliau bilang mungkin cuma perasaan saja. Ya sudah. Setelah itu kita lanjut memasak dan makan bareng di dapur. Selesai? Belum. Masih ada lagi. Kali ini aku yang akhirnya dapat bagian diganggu oleh mereka. Setelah selesai makan, biasanya kita masih ngobrol-ngobrol dulu di situ cukup lama. Ya, biasa ngegosip tentang apa saja kejadian di pabrik. Saat asik-asik lagi ngobrol, entah kenapa aku merasa ngantuk saja saat itu. Aku melihat jam, baru mau pukul 8:30 malam. Tidak biasanya jam segini aku sudah mengantuk. Ya sudah, akhirnya aku pamit duluan ke kamar. Kebiasaanku kalau mau tidur itu selalu nonton TV dulu sebentar biar makin ngantuk. Jadi TV akan menyala terus sampai pagi. Tidak terasa saat itu juga aku langsung tertidur. Sumpah, ini benar-benar tumben sekali. Seingatku tidak bermimpi saat itu, cuma aku merasa ada orang ngomong di dalam kamar. Dan makin lama suaranya makin dekat ke telingaku. "Ayo cepat keluar, ayo cepetan." Suaranya seperti cewek. Tapi ya aneh begitu, tidak bisa digambarkan. Pas mendengar ada yang bisik-bisik begitu, aku langsung membuka mata saat itu juga dan melihat sekitar tidak ada siapa-siapa sama sekali. Dalam hati bertanya-tanya siapa yang bisik-bisik tadi. Hal yang baru aku sadari adalah pada saat mau melanjutkan tidur, aku baru sadar kalau TV ternyata mati. Siapa yang matikan? Tidak mungkin dong mati sendiri.
Saat itu aku seperti bodohlah dan melanjutkan tidur lagi. Oh iya, kejadian bisik-bisik ini tidak hanya sekali, tapi 4 hari berturut-turut aku alami. Makin anehnya, selama 4 hari itu aku, Mbak Asri, dan Mbak Ani sama-sama dibisikin kata-kata yang persis sekali. Semua terungkap saat kita lagi berkumpul bareng di dapur lagi. Aku bertiga sudah ribut perkara dibisikin ini dan Bu Yati dengan santainya berkata, "Sudah, gak usah ribut, dibisikin doang toh," ucapnya dengan sangat santai. Iya, memang sih dibisikin doang. Dan walaupun sebenarnya aku tahu kalau aku ini sensitif dengan hal begitu, tapi ikut diisengi. Ya jadi ikutan heboh. Selepas 4 hari itu, suara bisikan itu makin jarang, bisa dibilang sebulan 1 kali. Nanti akan ada saatnya kita semua tahu siapa yang bisik-bisik itu dan apa niatnya. Cuma kalau sekarang masih seumur jagung yang masih belum tahu apa-apa. Dan saat tahu jawabannya pun, responku cuma seperti, "Oh, begitu." Suara ketukan. Kalau ini sih lumayan ngeselin. Bayangin saja, jam 12:30 pagi, kalau tidak salah kita semua sudah tidur. Aku adalah tipe yang gampang sekali kebangun dengan suara sekecil apapun. Saat lagi tidur, ada yang mengetuk pintu kamarku. Bukan cuma sekali, tapi 3-4 kali, dan ketukannya pun cepat, tidak seperti ketukan sewajarnya. Kebangunlah aku. Ya, aku pikirkan penghuni mes ini yang mengetuk mungkin ada perlu. Saat aku membuka pintunya, disinilah aku kaget dan heran. Kenapa? Aku tidak tahu ini kebetulan atau tidak, tapi percayalah, saat aku membuka pintu dan aku melihat yang lain juga membuka pintu kamarnya. Jadi secara bersamaan kita membuka pintunya, seperti ada yang mengetuk semua pintu secara bersamaan. Aneh, tidak masuk di akal. Iya, memang, tapi itulah kenyataannya. Saat itu pun kita semua saling lihat-lihatan. Ekspresi kita semua itu sama, kebingungan kenapa bisa sama-sama membuka pintu kamar dan berbarengan lagi. Lebih anehnya, tidak ada siapapun di luar alias sepi sekali. Kejadian ini bukan cuma sekali, tapi cukup sering. Hanya saja, ketukan secara bersamaan itu cuma 1 kali. Seterusnya, 1 persatu kamar yang diusili diketuk pintu kamarnya. Bahkan, siang hari pun tetap diusili. Ini aku dengar dari Mbak Ani yang bercerita. Saat itu dia pulang sebentar ke mes saat istirahat karena ada barangnya yang ketinggalan. Seperti yang aku bilang tadi, ada penghuni mes yang cuma sekedar datang saat istirahat saja. Saat Mbak Ani di kamarnya, dia mendengar ada suara ribut-ribut di luar mes. Mbak Ani pun langsung keluar mencari sumber suara ribut tersebut, dan ternyata penghuni mes kamar nomor 6 dan 7 lah yang ribut. Mereka saling memaki satu sama lain. Mbak Ani pun inisiatif untuk memisahkan mereka dan bertanya apa penyebabnya mereka berdua bertengkar. Ternyata masing-masing kamar mereka ada yang menggedor pintu kamarnya. Dan saat itu pun hanya mereka berdua yang sedang ada di mes tersebut. Kamar nomor 6 menuduh kamar nomor 7, dan begitu juga sebaliknya. Mbak Ani yang sudah sering diusilin dengan ketukan itu pun tidak heran dan langsung mencoba meredakan mereka berdua. Kalau aku cukup sering diusilin seperti ini, lebih seringnya malam. Bahkan saat aku lagi asik menonton TV, tiba-tiba suara gedoran pintu, bukan ketukan lagi.
Kesalah aku kalau pintu kamar dibegitukan. Kan biasa saja begitu kok, tidak perlu digedor. Aku langsung bangun membuka pintu dan niatnya dalam hati mau langsung memaki-maki. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di luar, semua ada di kamarnya. Ada yang mandi. Kalau ini sih, aduh, aku merinding selalu. Mau bercerita atau membayangkan pun bawaannya merinding. Karena kejadian ini di waktu yang tidak pas dan tidak masuk di akal. Terkadang keusilan mereka itu suka berurutan, seperti dari bisikan, ketukan, dan lanjut ke suara orang mandi ini. Karena posisi kamarku yang persis sekali sebelah dengan kamar mandi, bisa dengan jelas aku mendengar. Awalnya ada yang mengetuk kamarku. Posisiku sudah tidur dan aku paham itu ketukan dari mereka. Jadi tidak aku gubris. Karena ketukan itu aku jadi kebangun dari tidur, niatnya mau langsung lanjut tidur lagi. Tapi aku kembali membuka mata. Bukan karena ketukan, tapi aku mendengar ada yang mandi. Ya, di kamar mandi persis sebelah kamarku. Ku lihat jam, pukul 2 pagi. Logika saja, siapa yang mandi jam segini? Ini yang membuat aku tidak bisa melanjutkan tidur lagi. Suaranya itu persis layaknya orang mandi. Aku mendengarkan dan langsung merinding luar biasa. Saat itu rasanya aku mau kabur dari kamar ke kamar yang lain, tapi takut membuka pintu. Hampir 5 menit aku mendengarkan suara itu, merinding pun selama 5 menit tersebut. Akhirnya perlahan suara itu pun hilang. Pelan-pelan aku mencoba buat tidur lagi karena tidak mau kena usil yang selanjutnya. Esoknya seperti biasa kita masak bareng-bareng di dapur berempat. Aku mau cerita masalah semalam tapi takut. Akhirnya Bu Yati lah yang membuka topik pembicaraan ini. Di sini siapa yang suka mandi pagi-pagi? Celetuk Bu Yati. Semua langsung diam dan memalingkan pandangan ke arah Bu Yati. Artinya tidak ada di antara kita yang suka mandi jam segitu. Kirain aku saja yang mendengar ada yang mandi jam segitu, ucapku tiba-tiba. Kali ini semua langsung memandang ke arahku. Ada lagi yang dengar? Tanya Bu Yati. Dan ternyata cuma kita berdua saja. Ternyata belum usai. Kalau aku cuma dengar ada yang membuka keran kamar mandi, Bu, ucap Mbak Hasri. Loh, beda ya? Iya, lusa kemarin aku kebangun karena kebelet kencing. Awal masuk ke kamar mandi sih tidak ada suara keran, Bu. Terus? Nah, pas aku sudah selesai, samar-samar aku mendengar suara keran kamar mandi yang di sana bunyi. Langsunglah aku balik ke kamar. Keburu takut akunya, Bu, ucap Mbak Asri. Mendengar ceritanya pun aku langsung merinding luar biasa saat itu juga. Bayangkan, itu kamar mandi ada di sebelah kamarku. Tapi anehnya aku tidak mendengar suara keran menyala, cuma yang mandi saja. Si cantik dan si buruk rupa. Di cerita ini jujur saja lebih seram, lebih merinding juga dibandingkan dengan cerita-cerita sebelumnya. Sosok ini hadir yang menurutku tidak secara kebetulan, tapi ada penyebabnya. Mungkin kalian pikir ada 2 sosok, tapi sesungguhnya ini adalah satu sosok yang cukup sering mengganggu kita semua. Sosok ini hadir secara tiba-tiba setelah kita mengadakan suatu acara di mes. Seperti hari itu, Mbak Ani berulang tahun, entah ide dari mana. Tiba-tiba dia mau merayakan ulang tahunnya itu di sini dengan mengundang beberapa teman dari pabrik.
Segala macam makanan dan minuman sudah disiapkan. Bukan pesta, hanya sekedar makan-makan kecil saja. Jujur, malam itu mes sangat berisik. Canda tawa, teriakan panggilan yang intinya cukup mengganggu. Saat itu pun tidak ada keanehan di mes. Acara berjalan lancar-lancar saja. Aku lupa acara itu selesai jam berapa, tapi saat sudah beres-beres dan balik ke kamar untuk tidur, aku melihat jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Tidak terasa memang, apalagi kumpul dengan teman-teman. Aku pun langsung bersiap untuk tidur karena mata sudah mulai mengantuk. Badan pun terasa cukup lelah. Saat menutup mata, tiba-tiba indera penciumanku mencium aroma wangi seperti wangi melati. Dalam otak langsung berpikir pepatah, orang-orang kalau ada bau melati berarti ada yang hadir di sekitar kita. Saat itu juga aku langsung merinding di bagian leher. Aku tetap mencoba buat tutup mata, berharap langsung tertidur dan tidak memikirkan bau-bau melati tersebut. Tapi ada yang lain. Ada bau yang kali ini terhirup oleh indera penciumanku. Bau busuk. Baunya sangat-sangat menyengat, sampai bikin dadaku menjadi sesak. Karena bau inilah aku membuka mata dan inilah yang aku sesalkan. Ada yang lewat persis di depanku. Sesosok perempuan berbaju merah terbang di depanku dan menembus tembok. Tatapanku seperti terkunci ke sosok itu dan melihat dengan jelas sebagian wajahnya yang hancur. Badanku saat itu serasa terkunci. Suaraku serasa tertahan di tenggorokan. Sekarang aku merasa merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sosok dengan cukup jelas. Sosok tersebut menembus tembok dan keluar ke arah kamar mandi sebelah kamarku. Saat sosok itu sudah hilang, barulah aku bisa bergerak. Saat itu pun aku langsung menutup seluruh badanku dengan selimut. Jujur, aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat saat itu. Itu adalah awal munculnya si cantik dan si buruk. Selanjutnya, dia kembali muncul, dan kali ini bukan di kamar melainkan di dapur mes. Ya, aku melihat sosok itu dengan bentuk yang benar-benar padat. Jam 11 malam. Perutku terasa sakit sekali karena belum makan dari siang. Terpaksa harus ke dapur jam segini karena aku punya riwayat sakit mah daripada nanti makin parah. Aku membuka pintu kamar, melihat kanan dan kiri sepi. Kelihatannya yang lain sudah tidur karena tidak ada suara TV yang terdengar dari kamar masing-masing. Aku mencoba memberanikan diri, berharap tidak ada yang mengganggu saat makan nanti. Perlahan aku berjalan ke arah dapur yang untungnya dekat dengan kamarku. Sesampainya di dapur, aku mengambil telur yang ada di kulkas lalu menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Malam itu dingin sekali karena habis hujan dari sore sampai habis isya. Posisi mes yang belakangnya adalah rawa-rawa mendukung suasana makin mencekam. Sembari memasak, aku baca-baca dalam hati. Saat sedang memasak, entah kenapa aku tiba-tiba merasa merinding di bagian leher belakang, bahkan menjalar sampai ke area pundak. Makin kuat, aku baca-baca di dalam hati. Sampai selesai memasak, syukurnya tidak ada apa-apa. Mungkin cuma perasaanku saja yang parno karena kesendirianku di dapur malam itu. Akhirnya aku melanjutkan makan di meja. Keadaan masih aman, tapi
cuma untuk beberapa saat. Gelas air minum yang aku taruh di depan bergerak perlahan, dan aku melihat gelas itu bergeser dengan sangat jelas. Aku cuma bisa diam. Saat gelas itu bergeser, tatapanku terpaku ke gelas itu. Belum usai gelas bergeser, merinding yang aku rasakan saat melihat gelas itu. Kali ini ada hawa dingin yang aku rasakan di punggung. Rasanya seperti hembusan angin, tapi rasa dinginnya itu menusuk sampai ke tulang. Sudah selesai? Belum. Aroma wangi melati kini terhirup oleh indera penciumanku, dan iya, benar saja, ternyata sosok itu kembali lewat persis di sampingku. Terbang, melayang, seakan tidak peduli dengan kehadiranku di situ. Aku cuma bisa diam. Kali ini aku seperti ada kekuatan untuk menahan gangguan dari sosok itu. Mataku melirik, mengikuti sosok itu berjalan ke arah kamar mandi di samping kamar nomor 5, lalu menembus tembok kamar mandi dan hilang. Tanpa basa-basi, aku balik ke kamar dengan membawa nasi. Walaupun takut, tapi aku masih memikirkan kesehatanku sendiri. Untuk hari-hari selanjutnya, aku lebih sering bertemu dengan sosok ini. Semakin seringnya aku bertemu, semakin terbiasa aku melihat bentuk sosoknya. Bahkan, aku jadi berteman dengan si cantik dan si buruk rupa ini. Kunti. Sebenarnya aku malas bercerita tentang ini karena seram. Hari itu aku dan Bu Yati pergi ke kota untuk membeli bahan-bahan dapur. Iya, kita tinggal bersama, jadi patungan untuk membelinya. Mbak Asri dan Mbak Ani menunggu di mes. Kebetulan aku dan Bu Yati berangkat sehabis pulang kerja, yaitu sekitar pukul 5 sore. Sebenarnya enak sih ke kota, bisa cuci mata lihat-lihat barang yang bisa dibeli. Setelah dirasa cukup, aku dan Bu Yati kembali ke mes. Saat itu aku melihat jam 8 malam. Kita kemalaman karena sering mampir ke toko lain, terutama toko baju. Tidak ada firasat apa-apa, tidak ada juga telepon atau SMS yang masuk. Kenapa aku berkata demikian? Karena saat aku dan Bu Yati sampai di mes, kita berdua dikagetkan dengan keadaan Mbak Asri dan Mbak Ani. Mereka berdua berada di teras mes, tergeletak, tidak sadarkan diri. Akhirnya, aku dan Bu Yati bergegas menolong mereka. Kita berdua berusaha menyadarkan keduanya agar tahu apa yang terjadi. Setelah susah payah dan khawatir luar biasa, Mbak Asri duluan yang akhirnya tersadar. "Sri, kalian kenapa?" tanya Bu Yati yang khawatir. Mungkin karena baru sadar dan linglung, Asri tidak menjawab pertanyaan Bu Yati. Tak lama Mbak Ani ikut tersadar. Aku ambilkan air putih untuk mereka berdua agar dapat cepat pulih. Saat sudah terlihat cukup baikan, aku tanya perlahan ke mereka berdua apa yang terjadi. Aku melihat ekspresi wajah mereka yang seperti ketakutan. Mbak Asri pun terlihat seperti sesekali mencuri pandangan ke arah pintu gerbang dan kamar mandi samping kamarku. Feelingku sudah tidak enak. Aku usul ke Bu Yati untuk ditunda esok hari saja. Di samping itu, Bu Yati mengajak Mbak Asri dan Mbak Ani untuk tidur di kamarnya dan aku tidur di kamar sendiri. Sampai mau tidur pun, aku penasaran dengan apa yang mereka berdua lihat saat kita pergi ke kota. Mataku sudah sayup-sayup sembari menonton TV acara film yang seru, memaksaku untuk tetap menonton walaupun rasanya sudah sangat mengantuk. Saat menonton, samar-samar aku mendengar suara.
Aku mencoba fokus mendengar dari mana sumber suara itu. Ternyata bukan dari suara film yang sedang aku tonton. Kenapa aku penasaran? Karena suaranya itu seperti kicauan anak ayam. Pasti kalian semua tahu, kalau ada suara tersebut berarti, sudahlah, aku tidak mau menyebutkan, takut datang nantinya. Intinya, aku mendengar suara itu 3 kali secara berurutan. Setelah mendengar suara itu, mematikan TV dan langsung tidur. Esoknya sepulang kerja kita langsung kumpul di dapur tanpa basa-basi. Aku pun langsung menanyakan apa yang terjadi malam itu. Begitupun dengan Bu Yati. Dia pun juga penasaran kenapa mereka berdua bisa tergeletak di teras mes. Akhirnya mereka berdua pun berani untuk bercerita. Selepas maghrib, mereka berdua di kamar masing-masing. Tiba-tiba Mbak Ani mendengar suara tertawa dari arah dapur. Mbak Ani pikir aku dan Bu Yati sudah pulang. Dia langsung keluar kamarnya dan melihat ke arah dapur. Tapi ternyata apa yang dia lihat tidak sesuai dengan dugaannya. Apa yang dia lihat adalah seorang wanita sedang duduk di atas meja makan dengan posisi membelakangi Mbak Ani. Wanita itu memakai baju putih dengan kondisi rambut yang berantakan dan panjang. Mbak Ani ingin tahu siapa sosok tersebut. Jadi dia menuju arah kamar Mbak Asri untuk menanyakan siapa yang ada di dapur tersebut. Namun, saat ditanya oleh Mbak Ani, Mbak Asri pun terheran dengan pertanyaan Mbak Ani ini. Akhirnya, Mbak Ani mengajak Mbak Asri untuk melihat ke arah dapur tersebut dan memanggil agar terlihat wajah dari sosok itu. Namun, saat dipanggil, sosok tersebut bukannya menoleh, tapi langsung terbang ke atas menembus langit-langit dapur. Karena hal tersebutlah, Mbak Ani dan Mbak Asri langsung tidak sadarkan diri. Ternyata itu adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk halus. Jadi tidak mengherankan kalau mereka langsung pingsan. Aku yang mendengar cerita mereka langsung merasa was-was, takut sosok itu kembali hadir. Selanjutnya, ini adalah yang dialami kembali oleh Mbak Ani. Selang 2 hari setelah pingsan tersebut, sosok kuntilanak tersebut kembali meneror, seakan tidak puas dengan kejadian sebelumnya. Aku ingat waktu itu jam 12:30 pagi. Kita semua sudah tertidur pulas di kamar masing-masing. Saat tidur, aku merasa samar-samar mendengar suara teriakan. Entah suara itu dari mimpi atau nyata, namun akhirnya membuat aku terbangun dari tidur. Dan ternyata suara tersebut berasal dari arah luar. Aku pun langsung bangkit dan membuka pintu. Aku langsung terfokus ke arah sumber suara yang berasal dari kamar Mbak Ani. Aku lihat Bu Yati dan Mbak Asri ikut keluar dari kamarnya. Saat kita bertiga sampai di depan pintu kamarnya Mbak Ani, suara teriakannya sudah reda. Makin paniklah kita bertiga saat itu. Aku coba menggedor-gedor pintu kamarnya, tapi tidak ada respon dari arah dalam, dan juga pintunya terkunci. Untungnya Bu Yati menyimpan kunci cadangan semua kamar di mes. Beliau pun langsung bergegas kembali ke kamarnya untuk mengambil kunci tersebut. Setelah berhasil dibuka, Mbak Ani terlihat sudah pingsan. Kita bertiga coba untuk menyadarkannya, menepuk wajahnya, mengoleskan dengan minyak kayu putih ke hidungnya. Dan tak lama Mbak Ani berhasil sadar. Tapi dia langsung menangis sejadi-jadinya. Kita tidak berani menanyakan apa yang terjadi saat itu. Bu Yati
langsung membawa Mbak Ani ke kamarnya karena dia terlihat sangat pucat. Melihat kondisi Mbak Ani seperti itu membuatku ikut merasa takut untuk tidur sendiri. "Kalian semua tidur di kamar saya ya sekarang, jangan ada yang sendiri," ucap Bu Yati. Akhirnya malam itu kita semua tidur bertumpuk di kamar Bu Yati. Perasaanku yang sensitif pun entah kenapa merasa seperti ada yang mengawasi kita dari arah luar kamar malam itu. Esok paginya kita terbangun untuk siap-siap pergi bekerja, tapi Mbak Ani masih terlihat pucat. Ternyata Mbak Ani sakit, entah karena apa dan kenapa tiba-tiba. Tapi feelingku mengarah karena kejadian tadi malam yang jadi penyebabnya. Di saat seperti inilah kekeluargaan kita diuji. Siapa yang mau menemani Mbak Ani yang sakit? Karena tidak mungkin dia sendirian di mes dengan kondisi seperti ini. Walaupun Mbak Ani berkata tidak apa-apa sendiri saja, tetap saja hati kecil kita semua tidak bisa membiarkan. "Saya saja yang nemani Ani, kalian berangkat kerja saja ya," ucap Bu Yati tiba-tiba. Satu permasalahan sudah selesai. Kita berdua bisa berangkat kerja dengan tenang kalau begini. Terus saja, selama bekerja, pikiranku selalu mengarah ke pertanyaan tentang apa yang dialami oleh Mbak Ani. Entah kenapa, aku merasa penasaran sekali. Bahkan saat sudah pulang pun aku langsung terburu-buru agar cepat sampai di mes. Sehabis maghrib, kita berkumpul lagi di dapur. Sembari makan, kita mendengarkan cerita Mbak Ani tentang kejadian semalam. Dengan kondisi lemas, dia memaksakan diri untuk bercerita. "Aku mimpi lagi di kamarku sendiri, lagi duduk diem di atas kasur. Tiba-tiba pas aku lihat ke kiri pojok kamar, aku lihat ada wanita lagi berdiri melihatku. Awalnya itu muka dia biasa. Tapi apa?" tanya Bu Yati. "Tapi lama-lama berubah jadi hancur, Bu, mukanya. Terus aku merasa nafas itu susah, seperti sesak begitu, Bu. Di situ aku kebangun, tapi belum membuka mata, masih berusaha bernafas. Dan pas aku buka mata, ada wanita lagi duduk di dadaku, Bu. Dia langsung menengok ke arahku dan wajahnya persis sama yang aku lihat di mimpi. Di situ aku langsung berteriak dan tiba-tiba gelap," cerita Mbak Ani. Aku yang mendengar ceritanya lagi-lagi cuma bisa terdiam, merinding seluruh badan dan mulai sedikit parno, takut ikut mengalami hal yang dialami oleh Mbak Ani. Bu Yati langsung mencoba menenangkan Mbak Ani yang menangis. Teror selanjutnya yaitu 3 hari kemudian Mbak Asri. Saat dia sedang menonton TV di kamarnya, dia sengaja membuka pintunya karena merasa panas malam itu. Di saat sedang asik menonton, tiba-tiba dia merasa ada aroma busuk dari arah luar. Tapi Mbak Asri masih mencoba berpikir positif. Dia tetap melanjutkan menonton TV dan tidak mempedulikan bau tersebut. Tak lama, pandangan Mbak Asri teralihkan ke arah luar kamarnya. Ada sosok yang sama yang diceritakan oleh Mbak Ani lewat melayang di depan pintu kamarnya. Mbak Asri hanya bisa diam terpaku. Dia mengalami hal yang sama seperti aku saat itu, yaitu seperti terkunci seluruh badannya. Setelah sosok itu pergi, dia langsung keluar dan menuju ke arah kamar Bu Yati. Bu Yati paham. Beliau langsung memanggilku ke kamarnya. Aku pun penasaran kenapa tiba-tiba dipanggil, lalu dijelaskan oleh Mbak Asri apa yang dia lihat tadi. Aku pun langsung terdiam. Lagi-lagi kita kembali berkumpul di kamarnya Bu Yati. Capek, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya
masih ada lagi gangguan dari kuntilanak ini, tapi aku tidak mau melanjutkan. Takut dia datang.